Siswa-siswi SMP kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semuanya pasti dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan yang pasti semuanya selalu bersukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Baik, saat ini kita akan mempelajari pelajaran bab yang ke-9, yaitu tentang gereja peduli kepada sesama yang sakit. Mari anak-anak, siapkan buku kalian, Alkitab, alat-alat tulis kalian, terlebih siapkan hati kalian karena sebentar kita akan mulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan Yesus hadir memimpin pembelajaran kami. Tuhan memberikan hikmat kepada kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari dan ilmu yang kami terima saat ini Tuhan menjadi bekal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami mulai pembelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari silakan anak-anak memuji nama Tuhan. Tapi anak-anak harus menaikkan pujian ini dengan segenap hati karena kita tahu bahwa pujian kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Mari Ibu Narti di rumah ini. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini di bab 9 ini yang pertama adalah siswa dapat menyimpulkan beberapa hal penting yang terjadi saat seseorang mengalami sakit. Yang kedua, siswa dapat menguraikan cara Tuhan Yesus menolong orang sakit. Yang ketiga, siswa dapat menelaah isi dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 terkait gereja yang peduli pada sesama yang sakit. Yang keempat, siswa dapat membandingkan kitab Mazmur pasal yang ke-23 dengan Yehezkiel pasal yang ke-34 dalam hal melaksanakan tugas. Yang kelima, siswa dapat merangkum makna dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan aspek yang dapat dilakukan dalam memahami kondisi orang sakit. Bagaimana rasanya ketika kita sedang sakit? Apakah sakit itu menyenangkan? Apakah sakit itu enak? Jawabannya pasti tidak, bukan? Iya, anak-anak, sakit itu sangat tidak menyenangkan. Kenapa sangat tidak enak? Karena ketika orang itu sedang mengalami sakit, mereka akan berusaha bagaimana caranya supaya orang ini sembuh, supaya kita ini bisa sembuh. Kita pergi ke tabib, kita pergi ke mantri, kita pergi ke dokter atau siapapun yang tahu tentang pengobatan. Anak-anak ingat bagaimana wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, apa yang dia lakukan? Dia terus berusaha supaya sakitnya sembuh. 12 tahun dia mencari dari tabib yang satu ke tabib yang lain, tapi firman Tuhan mencatat keadaannya semakin buruk. Bahkan hartanya mulai habis, dia mulai mengalami yang namanya putus asa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sakit itu tidak menyenangkan. Sakit itu sangat tidak enak. Apalagi kalau sakitnya parah, kita perlu datang ke rumah sakit. Dan ketika kita sampai di rumah sakit, kita harus mengikuti aturan rumah sakit, kita harus taat kepada dokter, kita harus taat kepada perawat supaya penyakit kita mulai sembuh, supaya kita mulai disembuhkan. Nah, ada sebuah kata-kata yang definisi sehat yang terkenal dari Christian Medical Commission. Dia mengatakan seperti ini: sehat bukan hanya bebas penyakit atau gangguan fisik, melainkan keadaan yang baik secara keseluruhan, baik itu fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Artinya apa anak-anak? Kalau kita sedang sakit, bukan hanya fisik kita yang terganggu, tapi lebih lagi mental kita, spiritual kita, sosial kita juga diganggu. Kenapa bisa seperti itu? Iya, sebab ketika kita sakit, orang yang sakit itu kadang merasa terasing dari kehidupan sosialnya. Dia menjalani dengan penuh gelisah, ketakutan, bahwa berpikiran, bagaimana kalau penyakit ini mendatangkan kematian? Belum lagi seperti itu anak-anak, kalau kita harus berpikirkan bagaimana biayanya kalau kita mengalami sakit. Belum lagi kita dengan keadaan lingkungan kita pun mulai terganggu, apalagi kalau sakit kita ini adalah penyakit yang menular, orang akan menjauhi kita. Keadaan sosial kita mulai terganggu, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa ke sekolah. Dan lagi kadangkala ketika kita sakit, kita mulai merenung, Tuhan, kenapa ya kok saya bisa sakit seperti ini? Tuhan, apa maksud rencana Tuhan di balik sakit yang saya alami? Lalu anak-anak, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit? Anak-anak bisa lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahwa Allah itu sangat peduli pada umatnya, terlebih pada umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongannya. Dalam kitab Injil misalnya, kita dapat melihat strategi Tuhan Yesus saat menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir roh jahat yang itu menjadi sumber penyakitnya. Yesus juga membuat mujizat dengan mengoleskan tanah untuk menyembuhkan mata orang yang buta. Nah, anak-anak, penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus ini semuanya bertujuan pada sebuah keutuhan. Apa artinya? Bahwa yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya fisiknya, tapi keseluruhannya, baik itu sosialnya, baik itu psikisnya, baik itu spiritualnya, disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta? Apa yang terjadi di situ? Iya, Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Ketika Tuhan menyembuhkan fisik mereka, Yesus berkata, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam. Apa yang membuat Tuhan Yesus memberikan perintah itu? Karena Tuhan mau memulihkan keadaan 10 orang yang sakit kusta itu. Orang yang sakit kusta, mereka dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, karena kusta adalah penyakit yang menular. Tapi ketika Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk memperlihatkan kepada para imam, itu memberikan arti bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan fisik mereka, tapi Yesus juga memulihkan relasi sosial mereka. Terlebih, Yesus memulihkan spiritual mereka, sehingga mereka dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, coba anak-anak buka Alkitab anak-anak dalam Mazmur pasal yang ke-23. Anak-anak bisa lihat di sana, anak-anak bisa mempelajari